Halo, assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya. Sebelumnya kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, jadi di video kali ini saya mau berbagi hasil penelitian yang sudah saya susun bersama dengan dosen pembimbing saya. Judul penelitiannya adalah studi deskripsi penggunaan trainer kit pada pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada penelitian ini sudah saya dimuat di guru jurnal karya ilmiah guru. Tapi ini saya pilih karena kelistrikan otomotif itu termasuk materi yang lumayan menantang buat siswa SMK jurusan otomotif. Kenapa? Karena arus listrik itu kan nggak kelihatan secara langsung, jadi sering bikin siswa bingung kalau cuma dijelaskan lewat gambar di buku atau papan tulis saja. Nah, disinilah trainer kit berperan. Di video ini saya akan jelaskan secara lengkap, mulai dari latar belakang, masalahnya, tujuan penelitian, metode yang saya pakai, sampai hasil temuan dan kesimpulannya. Yuk langsung saja kita mulai. Supaya lebih jelas, saya bagi video ini jadi 5 bagian. Pertama, kita akan bahas latar belakang, kenapa topik trainer kit ini penting untuk diteliti. Kedua, tujuan penelitian ini sebenarnya mau menjawab apa. Ketiga, metode penelitian, yaitu cara saya mengumpulkan dan menganalisis dari data. Keempat, ini bagian paling seru, hasil pembahasan, di mana saya akan ungkap 4 temuan penting tentang penggunaan trainer kit. Dan terakhir, kesimpulan serta saran yang bisa jadi rekomendasi untuk sekolah maupun guru. Oke, kita mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi gini, sistem kelistrikan otomotif itu salah satu kompetensi dasar yang wajib dikuasai siswa jurusan teknik otomotif teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO. Materinya mencakup pemahaman rangkaian, kompetensi, sampai prosedur perbaikan kelistrikan kendaraan. Masalahnya, materi ini sering dianggap sulit oleh siswa. Kenapa? Karena sifatnya abstrak. Arus listrik itu kan nggak bisa dilihat secara langsung oleh mata. Belum lagi kalau ada kesalahan pemasangan rangkaian, resikonya juga tinggi banget. Bisa korsleting, alat rusak, bahkan bisa membahayakan keselamatan kerja siswa kalau langsung dipraktikkan di kendaraan asli. Nah, dari sinilah trainer kit hadir sebagai solusi. Trainer kit itu semacam media pembelajaran yang dirancang aman, jadi siswa bisa mencoba merangkai, bahkan salah berkali-kali tanpa risiko rusak dan kesembuhan. Tapi pertanyaannya, apakah trainer kit ini benar-benar efektif digunakan di lapangan? Nah, itu yang coba saya jawab lewat penelitian ini. Ada tujuan penelitian. Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana trainer kit digunakan dalam pembelajaran kelistrikan otomotif di SMK, mencakup proses penerapan di kelas, respons siswa, dan kendala yang dihadapi. Lebih detailnya, ada 4 tujuan khusus yang saya susun. Pertama, mendeskripsikan proses penerapan trainer kit di kelas dan di bengkel sekolah. Kedua, mengidentifikasi respon dan keterlibatan siswa selama menggunakan trainer kit secara langsung. Ketiga, mengungkap kendala yang dihadapi guru dan siswa, mulai dari ketersediaan unit sampai kompetensi pengoperasian alat. Dan keempat, memberikan rekomendasi perbaikan supaya manfaat trainer kit ini bisa dirasakan secara optimal oleh seluruh siswa. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara saya melakukan penelitian ini. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kenapa kualitatif? Karena saya ingin memahami penggunaan trainer kit ini secara mendalam dan kontekstual, berdasarkan pengalaman nyata dari orang-orang yang langsung terlibat di lapangan. Untuk subjek penelitiannya, saya melibatkan 2 kelompok, yaitu siswa kelas 11 dan 12 program TKRO, serta guru produktif otomotif yang memang mengajar dan membimbing langsung penggunaan trainer kit di kelas maupun bengkel sekolah. Pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling, artinya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang memang relevan dengan fokus penelitian. Untuk mengumpulkan datanya, saya melakukan 3 cara. Pertama, observasi langsung saat pembelajaran berlangsung, wawancara semi struktur dengan guru dan siswa, dan juga dokumentasi misalnya modul atau job site praktik kelistrikan. Setelah data terkumpul, saya analisis menggunakan model interaktif Mills dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Saya juga melakukan triangulasi sumber supaya data yang saya dapatkan benar-benar valid dan bisa dipercaya. Oke, ini bagian paling penting dari video ini, yaitu hasil dan pembahasan. Setelah saya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi,
Saya menemukan bahwa trainer kit ini memang efektif, tapi masih ada 4 catatan penting yang perlu diperhatikan. Keempat catatan itu adalah: pertama, pemahaman konsep kelistrikan siswa meningkat. Kedua, jumlah unit trainer kit yang masih terbatas. Ketiga, sebagian trainer kit sudah usang dan belum mengikuti teknologi terbaru. Dan keempat, ada variasi kompetisi guru dan mengerjakannya. Yuk kita bahas satu persatu secara detail, lengkap dengan data dan kutipan dari penelitian pendukungnya. Yang pertama, kabar baiknya dulu, penggunaan trainer kit ini terbukti meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep kelistrikan. Dari hasil wawancara saya, siswa jadi lebih mudah memahami arah arus dan fungsi komponen kelistrikan setelah mereka mencoba langsung merangkai di trainer kit dibandingkan cuma lihat gambar di buku atau tulis. Selain itu, karena trainer kit ini dirancang aman, siswa jadi lebih percaya diri untuk mencoba, bahkan kalau salah pun nggak masalah, justru jadi proses belajar karena bisa mengamati rangkaian secara nyata dan mencoba berulang kali tanpa takut merusak kendaraan asli. Ini juga sejalan dengan temuan Matondang di tahun 2021 yang menegaskan bahwa pembelajaran sistem kelistrikan otomotif memerlukan perangkat pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman siswa secara langsung melalui pengamatan dan praktik. Jadi trainer kit ini memang beberapa sebagai jembatan antara teori yang abstrak dengan pengalaman visual dan motorik siswa. Nah, sekarang masuk ke kendala yang pertama. Dari hasil observasi saya, jumlah unit trainer kit tersedia di bengkel sekolah itu masih terbatas dibandingkan jumlah siswa dalam satu kelas. Akibatnya, siswa harus bergiliran dalam kelompok yang cukup besar. Jadi waktu praktik individual mereka jadi terbatas. Saya juga menemukan siswa yang lebih sering dapat kesempatan mencoba langsung itu menunjukkan pemahaman yang jauh lebih baik dibandingkan siswa yang cuma jadi pengamat dalam kelompoknya. Jadi ada kesenjangan pemahaman yang cukup terlihat di sini. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Hamid dan kawan-kawan di tahun 2020 yang menyebutkan bahwa tingkat efektivitas media pembelajaran trainer instalasi motor listrik mendapatkan nilai skor NGN sebesar 0,68 dengan kategori efektivitas sedang. Angka ini menunjukkan bahwa trainer kit memang bermanfaat, tetapi masih ada ruang besar untuk perbaikan, terutama soal kecakupan jumlah unit. Oke, kendala kedua, dari hasil dokumentasi saya terhadap jobset praktik kelistrikan, ternyata sebagian besar trainer kit yang digunakan itu masih berbasis rangkaian konvensional. Misalnya sistem dengan relay sederhana, padahal kendaraan di industri sekarang itu kebanyakan sudah pakai sistem kelistrikan berbasis modul elektronik yang jauh lebih kompleks. Ini artinya ada gap antara kesenjangan antara apa yang dipelajari siswa di sekolah dengan kondisi nyata di lapangan kerja nanti. Tapi menariknya, penelitian Haryanto dan kawan-kawan tahun 2020 menemukan bahwa trainer kit yang rangkaiannya relevan dengan kebutuhan industri itu tingkat efektivitas jauh lebih tinggi, yaitu mencapai skor NGN 0,7873 dengan kategori efektivitas tinggi. Jadi ini jadi bukti kuat bahwa kalau trainer kitnya terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi, dampaknya terhadap pemahaman siswa juga akan jauh lebih maksimal. Dan yang keempat, ini berkaitan dengan faktor guru. Dari hasil wawancara saya, ternyata enggak semua guru punya tingkat kompetensi yang sama dalam pengoperasian trainer kit, terutama untuk trainer kit yang sistem kendalinya lebih kompleks seperti yang berbasis microcontroller. Tapi yang menarik, siswa mendapatkan pendampingan intensif dari guru, itu menunjukkan peningkatan pemahaman yang jauh lebih nyata dibandingkan siswa yang cuma menggunakan trainer kit secara mandiri tanpa bimbingan yang cukup. Ini juga dikuatkan oleh penelitian Sutrisno dan Siswanto tahun 2016 yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari persepsi penguasaan metode pengajar praktek guru terhadap hasil belajar siswa. Jadi secanggih apapun trainer kit yang dimiliki sekolah, hasil belajar siswa itu tetap sangat bergantung pada bagaimana guru memanfaatkan media tersebut dalam proses pembelajaran. Oke, jadi saya rangkum dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa trainer kit ini memang terbukti efektif untuk menjembatani teori dan praktik kelistrikan otomotif secara aman. Tapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh siswa. Ada 4 faktor yang jadi penyebabnya, yaitu jumlah unit yang masih terbatas, kondisi sebagai alat yang sudah usang, variasi kompetisi guru dan pengoperasiannya, dan juga pengelolaan waktu praktik yang belum optimal. Jadi efektivitas trainer kit itu enggak cuma soal kelayakan,
produknya saja, tapi juga bagaimana guru memanfaatkan dan seberapa memadai jumlah unit tersedia bagi siswa. Nah, dari kesimpulan tadi, saya juga punya beberapa saran yang mudah-mudahan bisa jadi masukan baik buat sekolah maupun guru. Pertama, sekolah disarankan untuk menambahkan jumlah unit trainer kit secara proporsional dengan jumlah siswa per kelas supaya semua siswa dapat kesempatan praktik yang cukup. Kedua, trainer kit perlu terus dikembangkan supaya bisa merepresentasikan sistem kelistrikan kendaraan berbasis modul elektronik yang lebih modern sesuai kebutuhan industri saat ini. Ketiga, guru produktif otomotif disarankan untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan supaya makin sigap mengoperasikan trainer kit dengan sistem kendali yang lebih kompleks. Dan yang keempat, guru disarankan menerapkan pengelolaan waktu praktik yang lebih baik, misalnya dengan rotasi kelompok kecil supaya pendampingannya kepada siswa bisa dilakukan secara lebih merata dan optimal. Oke, itu dia penjelasan lengkap mengenai penelitian saya tentang penggunaan trainer kit pada pembelajaran kelistrikan otomotif di SMK. Semoga video ini bisa bermanfaat terutama buat teman-teman guru, calon guru, atau siapapun yang concern dengan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Kalau di sekolah teman-teman juga menggunakan trainer kit, boleh banget cerita di kolom komentar pengalaman seperti apa dan kendalanya apa yang paling sering dihadapi. Saya penasaran juga soal itu. Jangan lupa like video ini kalau dirasa bermanfaat, subscribe kalau belum, dan share ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan informasi ini juga. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.